Oke. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah datang di sesi kali ini. Udah lama kita nggak edukasi ya, jadi ini agak excited juga. Sebelumnya aku minta maaf, jadi ceritanya tadi tuh aku udah bikin slide, terus lupa aku simpen. Hore, gitu. Terus saya restart komputer dan ternyata slide-nya baru aja aku sadar tadi slide-nya tidak, kesimpan. Jadi, eee, materinya nggak apa-apa aku bawain, sementara lihat muka aku dulu ngoceh tanpa slide, karena nanti sebenarnya materi malam ini itu lebih banyak ngelihat ke website orang, dalam artian, nanti aku ajarin gimana caranya research di internet supaya kalau mau belajar sendiri, teman-teman bisa lanjutin gitu dari sesi malam ini. Oke, malam ini kita bahas kan tentang nilai intrinsik saham ya, sebelumnya, awal-awal tuh aku selalu paling suka ngasih alasan kenapa kita harus belajar sesuatu. Karena terus terang belajar, nilai intrinsik ini, itu nggak gampang, secara umum gitu ya. Saya pribadi background-nya bukan ini soalnya, bukan, dari ekonomi, jadi kerasa banget saya harus belajar banyak banget gitu kan. Mungkin kalau yang udah lama kenal saya juga tahu saya sampai ngambil S2 di UI, bla bla segala macam. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa sesi malam ini nanti, "Wah gila kok keuangan banget, bla bla," itu normal, jangan berkecil hati gitu ya, karena memang prosesnya tuh panjang. Tapi at least, kita mulai tahu lah istilah-istilah yang beredar gitu ya. Nah, nilai intrinsik saham ini sebenarnya itu kayak, nilai realnya saham itu dari sisi bisnis. Jadi kita ngelihat sebuah perusahaan kan kalau kita ngelihat biasa kita edukasi pakai grafik kan ya. Itu kalau kita ngelihat pakai grafik, kita tuh kayak cuma ngelihat momentum gitu. Biasanya yang saya ajarin kan selalu likuiditas dan segala macam. Kalau yang, mungkin belum familiar bisa tonton video-video sebelumnya nanti ada list-nya gitu kan di YouTube. Biasanya kita ngelihat tuh kalau dari segi grafik itu adalah momentum. Jadi kita nggak terlalu peduli misalnya, ini perusahaan bisnisnya apa, dia tumbuh atau enggak, perusahaannya bagus atau enggak gitu. Jadi kita cuma ngelihat, wah ini mau gerak nggak nih? Kalau technical analysis itu cenderung seperti itu. Nah kalau, nilai intrinsik ini adalah bagian dari metodologi, yang dipakai di fundamental analysis. Nah fundamental analysis itu kita lebih melihat perusahaan sebagai sebuah makhluk hidup lah gampangannya gitu. Jadi ada yang ngasih istilah kalau technical analysis itu ngelihat sapi itu buntutnya doang. Buntutnya kopat-kapit mau ke kanan apa ke kiri gitu kan, terus kita nebak gitu apa kalau ke kanan kita betul, kalau ke kiri kita cut loss misalnya gitu. Kalau salah kita cut loss. Nah, kalau fundamental analysis itu ngelihat sapi sebagai sapi. Kita ngelihat, oh ini sapinya loh, gedenya berapa, dia tuh istirahat tidurnya berapa jam semalam, makannya bagus apa enggak, dikasih makan apa enggak, minumnya bagus apa enggak. Karena dengan asumsi kalau technical analysis kalau fundamental analysis itu, kalau sapinya sehat dia pasti bakal menghasilkan. Dia bakal menghasilkan susu, mungkin kayak dividen gitu kan. Dia bakal growth, dia bakal berkembang biak gitu dan segala macam. Nah, itu diibaratkan tuh kalau fundamental analysis seperti itu. Nah, nilai intrinsik ini itu kita kayak nyari sebenarnya value-nya nih nilainya perusahaan ini berapa. Lalu kalau kita sudah dapat angkanya dari perhitungan kita, nanti kita compare dengan harga yang ada di market gitu kan. Nah, disitulah kita bakal bisa menentukan, oh ini perusahaan tuh murah loh, yang dibilang ini murah loh dibanding harga pasar tuh sebenarnya murahnya tuh murah apa gitu kan. Nanti kita lihat. Nah, metodologi yang dipakai malam ini itu sebenarnya ada banyak metodologi, tapi yang paling ngetop itu adalah metodologi yang dipakai oleh Benjamin Graham. Benjamin Graham itu coba search di Google itu udah kayak super opa yang kayak tahu Warren Buffett kan, Warren Buffett itu umurnya 80 something gitu kan. Nah, si Benjamin Graham ini gurunya Warren Buffett. Jadi waktu Warren Buffett kuliah, kerja pertama itu juga sama si Benjamin Graham ini. Jadi boleh dibilang ini bapak fundamental analysis gitu. Tentunya ada nanti aku kasih lihat bahwa ada penyesuaian rumus yang dipakai oleh si Benjamin Graham ketika diterapkan di market Indonesia. Nah, untuk membahas kita lebih jauh gitu ya, aku mau pakai ini kita bahas tentang kita masuk ke ke sebentar, aku belum screen sharing guys. Nanti aku ngoceh ngeliatin website ternyata kalian nggak lihat. Aduh, gimana sih Anggi kamu tuh? Nah, ini ya, kita mulai membahas si fundamental analysis belajar ngitungnya tadi itu kan. Nah, ini aku pakai websitenya si Rifan Kurniawan. Untuk notes, aku nggak ada afiliasi sama Rifan Kurniawan. Aku emang pernah ikut seminarnya sekali.
seperti banyak petualangan seminar yang aku ikuti gitu ya. Jadi aku cuma pakai ini karena bagus gitu. Jadi daripada aku bikin sendiri gitu kan udah ada yang bagus jadi aku comot aja gitu. Sekalian ngajarin teman-teman bahwa sebenarnya kayak saya nih ngoceh di sini itu nggak kayak yang oh saya mengikuti sebuah kelas yang entah ada di mana di alien mana sehingga saya lebih tahu duluan gitu. Itu sebenarnya enggak, saya cuma menggunakan tools yang sebenarnya ada. Saya cuma rajin aja gitu loh, keponya tuh keterlaluan saya tuh gitu sehingga nyari ngeker-ngeker mana yang bagus, saya belajar sampai saya ngerti. Sebenarnya cuma itu aja sih gitu loh yang saya lakukan. Oke. Nanti akan aku bahas tadi case-nya sebenarnya saya ngapain tiap hari untuk belajar saham ini untuk ya sedikit banyak bisa menginspirasi teman-teman lah gitu moga-moga. Oke, kita mulai dari ini nih cara menghitung nilai intrinsik. Jadi nilai intrinsik itu disebut juga harga wajar gitu kan, harga wajar sebuah perusahaan. Nah, cara menghitungnya itu ada ini polanya dari si Benjamin Graham. Kita langsung aja ke sini. Nilai intrinsik EPS kali 8,5 tambah ya dalam kurung 2G kali 4,4 per G. Ini gimana Mbak bacanya? Oh, ini untuk ngasih keterangan gitu ya. Jadi ini pertama tuh rumusnya ini yang atas, terus sama Benjamin Graham kayak beberapa waktu kemudian terus direvisi sama dia jadi ini. Yang di bawah ini ditambahin 4,4 sama per Y-nya. Jadi ini nih ibaratnya udah jadul, ini nggak dipakai gitu. Nah ini aku jelasin dulu gitu ya. Ini adalah rumus awalnya yang bawah ini yang dipakai oleh Benjamin Graham untuk market Amerika. Ini dipakai kayak ini tahun 1962 kan gitu. Nah, EPS ini earning per share ya, laba bersih per saham. Dapat datanya dari mana? Laporan keuangan gitu. Nah, ini 8,5 itu adalah tingkat pertumbuhan. Bukan, 8,5 itu apa ya? Nantilah satu-satu. Nah, apa kita belajar 5 dulu nih. Ini adalah yang dipakai ketika perusahaan tidak tumbuh atau CAGR sama dengan 0. CAGR ini itu cara menghitung pertumbuhan sebuah perusahaan. Nanti ini sebelahnya udah aku kasih juga nih linknya gitu ya, bukan link sih, maksudnya sumbernya gitu. Nanti kita bahas pakai ini. Nah, jadi teman-teman lihat ya, aku tuh cuma pakai Google aja gitu loh dan nyari sumber yang bagus dan aku pelajarin beneran, nggak cuma kayak oh definisi udah numpang lewat. Kebanyakan orang kita semua itu kan nyari jawaban di Google ya hari gini gitu kan. Bahkan anak kesini mungkin udah nggak bisa baca kamus kali saking ketergantungan sama Google Translate nggak bisa baca kamus gitu kan. Tapi kebanyakan orang saya lihat kalau pakai Google itu cuma misalnya kayak nilai intrinsik itu apa? Oh nilai intrinsik adalah bla bla gitu kan biasanya kalau search-nya langsung ketemu ya. Itu dia udah tahu ya udah gitu, nggak nyari lebih jauh yang sebenarnya ada lagi nggak sih di bawahnya, ada lagi nggak sih di bawahnya yang kayak begitu tuh nggak dicari. Makanya kadang pemahamannya terlalu apa ya maksud saya kayaknya kok sama-sama search di Google tapi kok nggak tahu lebih dalam itu sebenarnya karena kitanya memang nggak nyari lebih jauh gitu. Dan kalau dicari lebih jauh sebenarnya itu tuh nggak bisa apa yang mau dicari kalau mau ngomong. Oke, nah G ini adalah growth rate atau tingkat pertumbuhannya gitu. Nah growth rate-nya ini yang pakai CAGR gitu. Nah terus 4,4 ini adalah risk free rate. Ini investasi bebas resiko sewaktu tahun 1962. Ini nggak usah dipikirin dulu, nggak usah dibikin galau gitu ya. Nanti ada rumus yang akan diterapkan untuk market Indonesia dan itu yang bakal nanti kita terapkan. Ini kayak teorinya dulu. Nah, Y ini adalah yield obligasi perusahaan dengan rating AAA. Ini dipakai untuk market US gitu ya, karena udah nggak usah diterangin terlalu panjang. Intinya itu dipakai untuk market US. Nah, ketika diterapkan di market Indonesia, itu ada penerapan yang diganti. Nih, misalnya ini tadi lihat ya, EPS, ini kan rumusnya. Nah, itu ada keterangannya. Misalnya yang pertama, EPS-nya EPS didapatkan dari net profit. Nah, ini sebenarnya nggak usah dihitung ya, lihat di laporan keuangan aja kalau menurut saya. Ini di normalize EPS. Ini maksudnya EPS yang didapat kalau nggak salah tuh tahunan. Intinya sih gampangnya EPS sudah ngambil laporan keuangan, udah nggak usah dipikirin gitu. Nah, konstanta 8,5 itu nih, ini 8,5 ini konstanta. Jadi konstanta itu tahu kan yang kayak konstanta gravitasi diterapkan ditetapkan oleh Newton 9,8 apa itu? Statusnya apa sih namanya? Aku lupa namanya. Di belakangnya itu apa itu? Satuannya. Nah, itu ini di ekonomi itu juga ada konstanta gitu. Kayak ini 8,5 yang menerapkan si Benjamin Graham itu untuk
investasi. Nah, untuk penerapan di Indonesia itu diganti 7. Terus terang 7-nya dari mana, itu dari beberapa literasi yang saya sendiri juga nggak nyari semua. Sorry, terlalu bersemangat. Intinya sih, kalau saya sih nggak terlalu memperdebatkan kenapa kok satunya 7, kenapa nggak 6,5, kenapa nggak 8,5 aja, nggak kayak gitu. Tapi lebih ke, udahlah kita tuh kan unyu-unyu ya gitu maksudnya. Jadi terima aja rumus yang ada dulu, coba kita terapin, nanti dari situ baru kalau udah lancar menggunakan rumusnya, baru mungkin mau kita agak oprek. Terus terang nanti saya juga bakal ngeliatin dari rumus ini, nanti ada yang, kalau mungkin teman-teman ada yang di grup, tahu dari WhatsApp gitu kan udah dikasih yang formulanya dulu saya sharing itu ada ada yang beberapa yang saya tambahin dalam artian untuk ngasih saya perspektif yang lebih menyeluruh lah gitu. Nanti saya kasih tahu, kita bakal lihat Excel yang saya sharing kemarin. Jadi konstannya diganti 7 untuk market Indonesia. Nah, untuk growth-nya ini diterapkan kan kalau di US dia pakai 2G nih, lihat rumusnya di atas. Ini pakai 2G. Nah, ini banyak ahli yang bilang ini terlalu optimistik untuk Indonesia, guys. Dan saya setuju. Melihat kebijakan kita yang sering modal madul dan segala macam, mengasumsikan growth perusahaan 2 kali growth-nya itu kayaknya rada bullshit. Nah, ini jadi dijadikan 1G gitu. Bahkan ada yang dibatasi menjadi maksimal 15%. Gitu. Nah, ini konstansa 4,4 itu kan risk free rate untuk di Amerika. Jadi risk free rate itu begini, gampangnya sebuah investasi yang dianggap resikonya tuh 0. Nah, kalau nggak salah waktu saya kuliah begitu. Jadi risk free rate itu dianggap gini loh, investasi yang paling on-nya jelek banget itu berapa gitu. Nah, kalau di kita yang dijadikan acuan itu adalah government bond. Jadi sukuk lah gampangnya, sukuk pemerintah yang 10 tahunan itu dianggap investasi yang paling aman gitu. Nah, nilainya tuh 7,8 di sini kan. Itu sebenarnya nggak 7,8 juga ya teman-teman. Jadi dicari nilainya tuh berapa. Coba ini kalau diklik hasilnya apa. Yang dilihat mana ya? Government. Intinya nanti teman-teman tuh harus nyari nilai growth-nya. Nilai ini government bond 10 tahunan di kita tuh berapa gitu. Nah, ini di rumusnya ceritanya ditentukan 7,8%. Tapi sebenarnya ini harus diupdate setiap tahun gitu loh. Nah, yield ini nilai obligasi perusahaan. Obligasi korporasi dengan rating AAA 11,4%. Ini di kita juga nanti kita nyari datanya yang versi Indonesia punya. Nah, ini akhirnya rumus adjusted-nya gitu, rumus yang di Indonesia-nya gitu lah. Itu jadinya ini bisa dibandingkan, coba konstananya diganti jadi 7, growth-nya tadi 2, kita ganti jadi 1. Nah, di sana risk free rate-nya 4,4% gitu kan, di kita 7,8% dan per year gitu. Nah, terus satu lagi yang mau aku bahas gitu ya. Sebelum kita masuk ke contohnya kita study case gitu ya. Ini adalah cara menghitung CAGR karena growth-nya ini saya pakai CAGR gitu. Nah, ini CAGR ini nih compound annual growth rate gitu kan, kayaknya keren banget gitu kan. Pokoknya kalau udah ngomong CAGR gini orang biasanya langsung wow, keren men, ahli ini gitu, ahli investasi gitu. Padahal sebenarnya CAGR itu cukup simpel sih sebenarnya. Intinya kita mau menghitung pertumbuhan dari tahun ke tahun. Rumusnya begini, dan ini yang saya masukin ke Excel-nya itu gitu kan, CAGR nilai awal per nilai akhir 1/n-1. Nah, jangan takut dulu, tenang, ini bukan ujian matematika, boleh nyontek gitu. Nah, ini jadi begini ya, nilai awal tuh ini nilai maksudnya nilai EPS. Jadi nilai EPS ini dimasukin dari tahun awal, dari mana kita mau riset gitu kan, per tahun akhir, tahun yang terbaru. 1/n, n-nya itu n-nya tuh apa ya? Ini nilai investasi, bukan, ini periode awal, lalu naikkan hasilnya ke eksponen 1 dibagi dengan jumlah tahun investasi. N-nya itu adalah jumlah tahun investasi. Nanti aku kasih tahu
di Excel-nya, N-nya tuh ngitungnya gimana gitu. Nah, setelah mendapatkan hasilnya dikurangi 1. Nah, ini udah pada nangis belum? Belum, masih bertahan teman-teman? Saya terharu, oke. Nah, sekarang ayo kita masuk ke, ke yang Excel yang aku sharing itu. Jadi sekalian aku mau cerita apa yang aku lakukan. Oh, ini musik-musik saya. Apa yang saya lakukan setiap pagi gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau belajar gitu, saya sebenarnya ini baru-baru aja sih kayak senang belajar fundamental karena biasa saya juga bagian dari teman-teman yang kadang sering malas gitu. Jadi saya sudah bisa technical analysis, terus saya yang malas gitu. Terus ya kayak Juni kemarin saya kayak dapat pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala berkat Ramadan gitu ya. Jadi saya pengen belajar laporan fundamental lah gitu kan, analisa fundamental. Jadi yang saya lakukan setiap hari sekarang ini kalau jam 8 gitu ya udah di depan laptop, setengah 9 antara itu habis balas chat di WA segala macam. Saya tuh risetnya riset ngapain Bang? Ini riset lihat laporan keuangan. Nah, ini kita lihat aja misalnya jadi risetnya itu di IDX. Ini website IDX ya, bisa dibaca nih gitu. Di bagian pengumuman. Itu tinggal lihat aja. Jadi kayak misalnya saya mau cek yang hari ini laporan keuangannya gitu. Nah, itu bisa dicek di sini, nanti keluar. Ini sebenarnya kita mau ngapain sih Mbak Anggi? Kita itu mau lihat, jadi dari laporan keuangan ini, mana yang belajar membaca laporan keuangan gitu loh, biar matanya tuh biasa gitu ngeliat laporan keuangan. Nah, kalau pengumuman ini ada range tanggalnya, lihat. Nah, range tanggal ini kita bisa lihat laporan keuangan yang keluar di periode tersebut gitu kan. Ini periodenya bisa teman-teman atur. Maksimal 3 tahun. Nah, kalau yang ini masuknya dari nih lihat URL-nya di atas itu di perusahaan tercatat laporan keuangan. Jadi semuanya tinggal nyari di sini sih. Jadi tinggal dicari aja menunya gitu ya. Nah, menu yang ini itu kita bisa cari berdasarkan laporan keuangannya. Jadi misalnya ini access gitu. Ini contoh aja. Misalnya kita mau lihat yang triwulan ini, triwulan 3 kan ya kita. Itu bukan triwulan ya, triwulan bener kuartal. Oh belum keluar ternyata ya. Akhirnya yang kedua kita lihat. Nah yang kedua, cara gitu kan kita tinggal lihat aja nih. Tinggal diklik terus ini dibaca. Gitu. Ya dibaca. Dengan sangat menyesal tuh harus dibaca gitu ya. Jadi kalau belajar fundamental analisis tuh emang harus rajin gitu. Nah, sebelum ini cara nyari datanya. Terus mungkin ada, terus yang dilihat apa Mbak Anggi? Saya biasanya itu melihat yang pertama itu labanya. Jadi kayak ini nih. Ini menurut saya ini nggak menarik. Labanya turun kan. Ini kan yang tahun berapa? 30 Juni 2022. Yang kemarin. Ini turun nggak menarik. Mungkin kita lihat Wood aja ya. Kemarin saya lihat tuh Wood tuh cakep. WOOD. Kalian buat study case deh ini Wood-nya. Nah, ini lihat Wood ini naik kan. Nah, ini yang namanya EPS teman-teman. Jadi bagian dari EPS itu ini laba atau rugi per saham gitu. Earning per share gitu kan. Nah, ini EPS. Jadi kalau nanti kita masukin yang dimasukin itu EPS-nya. Pertanyaannya kan nggak semua perusahaan tuh harus kita hitung. Kalau saya sih begitu. Tapi kalau teman-teman, menurut saya sih dari awal latihan begitulah karena nggak semuanya tuh layak dihitung menurut saya gitu loh. Jadi lihat-lihat yang dilihat tuh ini pertama saya lihat EPS-nya kan. Kalau EPS-nya naik kayak begini nih, ini saya udah yang kayak, wih siapa nih gitu yang kayak, wih ada yang cakep gitu. Akhirnya saya kepo. Pertama, jadi kalau misalnya saya lihat EPS-nya turun, biasanya saya sih skip aja gitu. Tapi kalau saya lihat EPS-nya naik, saya kepoin lebih lanjut. Yang saya kepoin setelah itu adalah operasionalnya. Ini cuma buat note saja sih sebenarnya operasional. Kayak kas, laporan kas dari operasional. Laporan kas dari operasional ini menunjukkan kinerja perusahaan dari sisi operasional. Karena kalau dari segi pencatatan di akuntansi gitu ya, itu tuh jadi uang yang didapat perusahaan itu nggak semuanya dari operasional. Ada tiga tipe kas gitu ya. Ini kas dari operasional, kas dari investasi, dan kas dari pendanaan. Investasi ini kalau perusahaan misalnya berinvestasi di bidang yang bukan core bisnis, yang bukan bisnis intinya. Itu nanti kalau dia dapat cuan, dia bakal tercatat di sini arus kas investasi.
Dan kalau arus aktivitas pendanaan ini biasanya pinjaman banking, karena tuh lihat isinya liabilitas sewa gitu kan. Jadi intinya seberapa cash perusahaan itu mengalir untuk perbankan dalam artian bayar pinjaman intinya gitu. Nah, kenapa kita lihat tadi saya lihat kenapa saya selalu senang lihat aktivitas operasionalnya. Karena kas yang dihasilkan operasional itu menunjukkan power perusahaan. Jadi kalau misalnya dia positif itu biasanya bagus gitu. Walaupun kalau negatif itu belum berarti jelek gitu, tapi buat note kita aja bahwa oh quarter ini cash-nya itu dari sisi operasional misalnya negatif. Itu arti untuk apa Q ini tuh dia lebih banyak keluar duit sebenarnya gitu loh. Jadi walaupun ada profit itu sebenarnya nggak ada duit, asal buat kita tahu aja gitu. Ada terus. Tolong yang masuk ini dong, mic-nya dong. Hehehe. Saya ngecek dulu teman-teman mic. Oh, tidak ada. Oke. Nah, terus itu kan. Nah, yang dilihat lagi terus ini yang paling penting sih. Sebenarnya cash operasional itu cuma kayak buat tambahan aja. Ini yang paling penting, belajar lihat liabilitas sama aset. Balance sheet ini kan. Balance sheet tuh apa sih bahasa Indonesianya? Pak, pokoknya balance sheet gitu ya. Intinya saya mau lihat aset sama liabilitasnya. Ini tuh kayak ngelihat gini loh teman-teman. Kalau orang tuh ada orang yang sok kaya, barangnya branded semua, tapi nggak punya tabungan, ibaratnya gitu kan, nggak punya aset. Nah itu kita tuh nggak mau perusahaan yang kayak gitu, yang kayak gayanya doang gitu, laporan keuangannya profit, tapi ternyata dia asetnya tuh nggak punya gitu. Nah liabilitas ini tuh jumlah utang kan, kewajiban dia. Sebenarnya liabilitas itu lebih kewajiban, belum tentu hutang. Nah kalau aset itu uangnya dia gitu, asetnya dia. Jadi cash atau secara cash. Kalau kita lihat di sini laporannya aset itu isinya kas dan setara kas. Nah, terus ini ada piutang perusahaan gitu. Persediaan uang muka yang sudah didapat tapi barangnya belum dikeluarin. Intinya ini pencatatan akuntansi lah. Intinya kalau aset itu yang kita lihat, saya biasanya ngelihat ini. Total asetnya berapa gitu kan. Saya suka perusahaan yang total liabilitasnya itu lebih kecil, jauh lebih kecil dari total asetnya. Jadi intinya gini loh, kalau perusahaannya bangkrut adol-adolan gitu loh, jual-jualan, semua asetnya dan pokoknya semua bisa jadi duit, dijadiin duit, intinya gitu kan yang namanya aset itu cash, itu jumlahnya, value-nya, nilainya itu lebih banyak daripada kewajibannya dia. Gitu. Jadi itu menunjukkan kayak ini nih. Misalnya ya, jumlah aset nih 6, berapa ini? 1 2 3 4. 4 3 12 6,8 T ya berarti kan. Ini lihat teman-teman, aset ini. Asetnya itu 6,8 T dan liabilitasnya coba 3 T lah ya kasaran. Jadi boleh dibilang aset ini balance sheet-nya kuat, modalnya kuat gitu loh secara keuangan karena asetnya dia tuh 2 kalinya liabilitas. Jadi kalau ada apa-apa, jual-jualan itu masih sampai utangnya liabilitasnya semua dibayar lunas, asetnya itu masih setengahnya gitu loh. Nah, itu perusahaan yang biasanya saya note untuk saya lihat karena menurut saya itu menarik gitu. Tapi ini juga harus dilihat. Jadi lihat ya, ini ada kayak seninya gitu. Kenapa teman-teman harus latihan? Nanti lama-lama bakal kelihatan lah. Tadinya saya juga nggak terlalu familiar gitu, tapi karena latihan setiap pagi setengah jam, 1 jam gitu lihat laporan keuangan, saya mulai kayak dapet view-nya gitu loh. Kayak misalnya saya perhatikan laporan keuangan yang kalau perbankan itu teman-teman itu selalu asetnya sama liabilitasnya berbanding kejar-kejaran lah, banyakkan asetnya tapi biasanya cuma beda kayak 10-20%. Dan itu bukan berarti sektor perbankan jelek, karena tadi saya sempat bilang saya senang perusahaan yang aset sama kewajiban gitu kan itu lebih gede asetnya gitu kan. Tapi kan logikanya kalau perbankan itu kan kasarnya dia jualan duit kan, kasarnya gitu kan. Uangnya tuh harus dibagikan lagi, disalurkan lagi kepada kreditor, orang yang mau ngutang, yang mau investasi bla bla segala macam untuk menjadikan duit kan, dia jualan duit atau jualan servis perbankan. Kalau perbankan kan gitu. Jadi akan sangat lucu sekali kalau sebuah perbankan asetnya banyak, liabilitasnya kecil. Nah itu kan asetnya nggak, berarti dia nggak jualan dong kasarannya gitu. Jadi tetap harus memakai logika berpikir secara umum yang berlaku di laporan keuangan tersebut. Ini lihat dulu ini perusahaan apa. Balik lagi fundamental itu kan lihat ini perusahaan apa gitu. Nah balik ke ACES ini, sekarang kita coba terapkan gitu ya rumusnya tadi. Nih rumusnya ini ya.
Ini kan udah aku share ya di grup ya. Jadi biar teman-teman bisa makainya, jadi nggak ngepek-ngepek banget lah caranya gitu. Nah ini kita mulai, ini ada sengaja, ini color coordinated, jadi sudah saya atur berdasarkan warnanya. Yang warna biru itu teman-teman harus isi. Dan itu udah saya isiin gitu. Nah, kayak ini nih, return obligasi pemerintah 10 tahun 8,06 itu di ini aja di apa? Di googling aja gitu kan. Nah, ini tuh ada 2 ini apa ya? Never mind lah. Nanti gampang. Di ini apa? Saya cek lagi nanti. Intinya ini yang biru ini itu nanti diisi terutama EPS-nya gitu ya. Nah, ini EPS-nya kayak 56,49 gitu, 2018. Ini diambil dari sini, datanya tuh jadi aku cari di sini gitu. Nih, misalnya Wood. Kita lihat yang tahunan ya. Jadi laporan keuangan itu disetahunkan. Kayak misalnya yang 2022, nanti deh aku ajarin. Nah, ini nih. Ini yang 2019, kita buka ya. Terus tadi aku cari EPS-nya. Jadi kalau laporan keuangan yang lama-lama, saya cuma lihat EPS-nya aja gitu, untuk dimasukkan ke rumus tadi. Kayak ini nih, EPS-nya 38,2, ini tahun berapa nih? Tahun 2018 ya. 38,2. Aku ini sih 8,2. Sekalian diedit aja. Nah, ini 2019 34,49. Nah, terus 2020 kita lihat lagi. Jadi tiap pagi tuh aku gini gitu loh, rajin kalau saya lihat ada perusahaan yang menurut saya menarik buat dioprek atau saya penasaran aja, kepo aja gitu. Ya saya liatin satu-satu gitu loh. Jadi kalau tadi kayak ada tadi yang sempat nanya, "Mbak kalau mau screening perusahaan gimana ya?" Itu kalau kita punya ritual kayak gini untuk melihat apa kalau ngelihat laporan keuangan itu ya pasti masa nggak ada yang bagus sih lihat segini banyak, pasti nanti bakal ada yang menarik gitu loh. Ini kenapa buram ya? Aduh. Tapi deh. Oh, ini kan bener. Ini aneh. Oke, ini 49,79 2020. 49,79. Terus 2021 8459. 459. Nah, ini EPS 2022 ini saya kaitin ke sini, jadi yang diisi di sini. Itu ini yang saya bilang akan disetahunkan karena tergantung tahun pada saat data pada saat teman-teman bikin laporan ngitung laporan ini sih gitu loh. Tapi kayak kita sekarang nih, kita kan di Q3 ya. Kita lihat ini udah ada belum Q3-nya? Tadi kan belum ada ya. Tadi udah ada belum sih, ini tahun berapa? Oh nih 30 Juni 2022. Berarti baru yang ini yang September belum keluar. Jadi EPS yang terbaru kita pakai yang ini. Berarti kan ini tengah tahun, teman-teman. Nah, ini disetahunkan gitu loh. Dikali 2 berarti. Gitu, 47 sebentar. Kalkulator. Jadi emang harus rajin ya, teman-teman ya. Kalau modelnya saya kasih tahu aja deh beli apa gitu tuh biasanya kalau yang jual-jual kayak gitu biasanya dia jual robot atau apa gitu kan. Kalau ini dikali 2 ya. Kalau yang beneran belajar ya kayak begini, emang ya bosenin yang tanda kutip ya terserah sih gitu, mau ngerti nggak gitu loh maksudnya. Soalnya kalau ibaratnya gini loh, kalau yang jual bisa sekali klik keluar di screening bla bla, hemat waktu yang kayak gitu. Itu kayak kalau restoran tuh kayak restoran siap saji gitu loh. Teman-teman kan nggak lihat prosesnya di belakang bikinnya gimana gitu. Nah, kalau kayak begini nih saya ngajarin teman-teman tuh yang jadi kokinya. Emang biasanya sih masakannya nggak langsung enak, namanya kita baru kan. Tapi akhirnya teman-teman ngerti prosesnya dan cara berpikir di belakangnya gitu loh. Jadi menurut saya sih lebih bermanfaat lah gitu. Nah ini kayak 94,26. Wait. Sebentar. Ini kan contohnya Aceh ya. Kayaknya aku salah laporan keuangan. Oh lah. Oh enggak sih, angkanya benar. Ini
salah lagi. Bentar ya. Oh, bener. Oke, jadi namanya doang, nggak apa-apa. 47,13. Tadi jadi 94,26. Nah, ini nih yang diubah ini. Good, gitu. Buat contoh aja. Ininya biar sama. Good contoh gitu. Karena sebenarnya saya udah punya yang good di belakang. Udah nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman lihat apa? Ini di-ignore dulu. Nah, saya coba di blok tuh pakai apa ya? Oh ya bisa. Saya di blok ini. Oh, di blok itu aja. Nah, ini di blok dulu. Biar fokus. Sabar ya teman-teman. Nah ini begini. Nah ini growth-nya tadi ya, CAGR-nya tadi. Ini kalau kita lihat rumusnya teman-teman tadi. Sebentar, aku lihat dulu. Excel boleh minta, iya nanti ada. Nanti aku kasih. Pak Hasan, Bu Anggi saham yang layak dikoleksi yang PBV dan PER-nya atau PER berapa? Kasih tau nggak ya? Gitu. Nanti ya itu kalau bahas PBV sama PER itu beda lagi sama nilai intrinsik soalnya. Dia pakai apa namanya? Apa sebenarnya? Lali aku. Nantilah. Pokoknya itu nanti beda lagi, nanti dibahas. Nah, ini CAGR ini tadi kan nilai awal, nilai akhir ya. 1/N min 1. Kalau dimasukin ke Excel, itu jadi begini. Nih, ini nilai awal, nilai akhir, 1/N, N-nya 4. Kenapa 4? Ngitungnya gini, 1, lihatin kursornya nih. 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi dari ini berapa? 5 tahun. Nah, itu N-nya jadi 4. Jadi di swing gitu kan, ngitungnya 1, 2, 3, 4. Ini kenapa ini isinya 4 gitu. Nah, terus hasilnya kalau sudah dikurangi min 1. Nah, rumus ini itu tergantung datanya. Jadi ada misalnya laporan keuangan, misalnya perusahaan baru, let's say gitu. Itu 2020 misalnya baru IPO gitu kan, berarti nggak ada data 2019 2018 kan. Nah itu teman-teman harus edit sendiri. Jadi terus terang Excel ini tuh kayak koleksi pribadi saya sebenarnya. Jadi bukan kayak misalnya mau saya jual atau karena sebenarnya masih banyak manual yang harus apa ya di input untuk penyesuaian gitu. Kenapa aku coba dari edukasi ini biar teman-teman tuh paham gitu loh isinya. Jadi nanti bisa ngoprek sendiri dan rumusnya bisa ditandain sendiri gitu. Nah ini udah growth-nya ngitungnya begitu gitu. Jadi nanti kalau misalnya datanya dari 2020 ya berarti ini cuma 1, 2 gitu. Cuma 2. Nah, lalu kita ke sini kan nilai intrinsiknya gitu. Nah, nilai intrinsik ini rumusnya tadi yang ini nih. Ini yang saya masukin ke Excel. Gitu. Oke. Nah, ini dimasukin tadi ke sini. Jadilah ini nongol nilai intrinsik. Gitu. Nah, ini C6B4 6,73. Saya ini lagi nyari ini salah ini. Return obligasi pemerintah itu saya lagi nyari itu apaan, C? 8,06 ini. Ini apa? Ini B5. Ini yield-nya berarti kan B4-nya itu berarti yang ini, berarti yang mana tuh? Ini ya, 7,8 ya. 7,8-nya apa tadi? Government year. Loh. Ini apa? Yield-nya tuh 11. Oh, ini korporasi rating AA. Jadi yang salah yang ini, guys. Ini korporasi rating AAA 10 tahun. Return. Nah, kira-kira begitu. Ya, berarti harus diedit semua tulisannya. Nggak apa, never mind. Berarti kira-kira begitu ya, dapat ya gambarannya gitu. Ini kalau bisa sih teman-teman latihan sendiri, serius deh. Latihan sendiri ya downside-nya nggak enaknya harus masukin rumus Excel sih gitu. Ini memang cobaannya di situ ya. Kalau nggak nanti semua orang jadi orang kaya. Kalau tinggal ngeklik-klik jadi duit, nanti banyak orang kaya. Nah, nilai intrinsiknya di sini. Terus
Kan pertanyaannya gini, oke kalau udah dapat nilai intrinsik terus piye Mbak gitu. Nah itu dibandingkan dengan harga yang ada di market teman-teman kayak ini nih. Ini harga pasarnya kan 565. Mungkin kita sambil buka ini ya laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Ini RHB-nya maksud saya. Sebentar. Ini tuh harusnya udah aku siapin tadi. Tapi karena di restart jadi begini. Nah ini seperti biasa kita lihat nih harga pasar tadi apa HUD ya. HUD-nya kita masukin coba. Nah ini harga pasar 440 ya sekarang. Kita edit aja masukin. Ini harga pasar 440. Nah, bisa kita lihat dari perhitungan nilai intrinsik ini. Jadi berdasarkan bismillah kalau benar Excel-nya dan benar rumusnya gitu kan ya. Itu nilai intrinsiknya 570,88. Nah, lalu kita bandingkan dengan harga pasar untuk menentukan apakah dia tuh murah atau enggak gitu. Kalau tentunya teorinya si siapa sih Benjamin Graham itu kalau kalian baca bukunya sumpah susah banget bacanya. Itu saya bacanya belum selesai, menyerah karena bahasa Inggris aki-aki gitu ya. Anyway, dia tuh senang mencari saham yang jadi ada yang namanya margin of safety. Margin of safety intinya tuh diskon berapa dari harga market. Kayak ini nih. Ini nilai intrinsik 570, sekarang harga market 440. Jadi kita tuh didiskon 22% gitu kan. Nah, pertanyaannya Benjamin Graham itu nyari perusahaan yang diskonnya berapa, sir? Gitu kan. Nah, dia tuh kalau nggak salah sih gitu ya, dia nyari diskon tuh paling nggak 50% gitu. Jadi kayak begini nih buat dia masih kemahalan gitu. Teorinya begitu dia. Nah, Oh ini di-ignore dulu, nanti pada bingung. Teorinya tuh begitu, tapi berdasarkan riset saya yang ala-ala ini gitu, sebenarnya nyari perusahaan di market Indonesia yang bagus dan margin of safety-nya 50% itu susah pakai bingit, bukan banget lagi bingit gitu. Jadi saya hampir nggak menemukan perusahaan yang kalau layar Excel-nya hitam ya, hitam semua atau ada yang dihitemin, memang saya hitemin bagian yang dihitemin itu biar nanti saya jelasin, nanti saya buka satu-satu biar fokus maksud saya. Ini Pak Widodo, Bu Anggi dengan metode ini memutuskan untuk jual atau beli saham hanya 3 bulan sekali setelah kita evaluasi nilai intrinsik. Setelah laporan keuangan, keluar laporan keuangan ketiga per 3 bulan. Jadi gini Pak Widodo, bisa dibilang iya. Jadi kalau fundamental analysis itu ya teman-teman itu digunakan untuk memang riset jangka panjang gitu loh. Jadi kalau yang senang TikTok ini lupain aja, ini nggak ada gunanya, sumpah demi Allah demi Tuhan, ini nggak ada gunanya kalau senangnya TikTok gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman senangnya kalau saya itu kan juga kebetulan senangnya jangka menengah gitu ya. Selama ini saya jangka menengah pure pakai technical analysis. Ini saya coba integrasikan dengan fundamental analysis. At least kalau saya tahu harganya mahal gitu, itu saya tahu bahwa ini secara fundamental udah kemahalan loh. Jadi saya harus pure ngambil keputusan pakai technical analysis kalau memang perusahaannya begitu gitu. Jadi misalnya secara teknikal saya lihat menarik tapi sudah harganya udah kemahalan tuh buat note saya aja gitu biar tahu gitu. Jadi begitu. Nah, satu hal yang saya agak concern terus terang dari hasilnya nih ya, hasil nilai intrinsik ini yang sekian ini. Setelah saya riset nih teman-teman, kalau mau saya riset gimana sih maksudnya, lihat di bawah. Ini tuh saya input satu-satu nih, lihat yang saya scroll. Ini saya input satu-satu 700 perusahaan, saya lihatin satu-satu mana yang menarik, mana yang tidak menarik dan segala macam. Ini saya input satu-satu. Jadi riset ala-ala saya ini ya lumayan, lihat tuh ada berapa nggak tahu kan, udah sampai belen nggak selesai. Itu saya berusaha. Jadi yang saya omongin misalnya ke teman-teman tiap hari belajar, misalnya tetapkan waktu setengah jam, 15 menit, 12 menit. Saya tuh nggak ngoceh doang gitu. Saya pikir Excel segini nggak bohong lah ya, saya nggak mungkin kayak bikin 5 menit yang lalu gitu. Itu yang saya lakukan di belajar fundamental ini gitu loh. Jadi emang nggak ada yang gratis, nggak ada yang nongol begitu saja gitu loh teman-teman. Itu yang mau saya tegaskan di sini gitu loh.
Kalau belajar technical analysis juga kayak gitu. Ini kayak apa? Kayak ini ya. Kalau misal belajar technical analysis, saya selalu bilang belajar melihat trennya dulu gitu. Itu saya bukain satu-satu teman-teman laporan keuangan saya di Wood. Terus saya cek akses. Oh iya, dia turun. Ini downtrend, ini uptrend. Saya belajar begitu dari yang paling basic sampai saya bisa bikin trading plan. Dan itu tiap hari saya, ibaratnya saya alokasikan waktu, nggak cuma lihat-lihat grafik kalau inget bismillah nggak begitu gitu. Jadi saya tiap hari duduk setengah jam sekian sampai jam sekian saya lihat gitu. Sampai kayak sekarang nih technical analysis, sampai akhirnya sekarang saya kalau ngeliat nggak pakai indikator aja saya bisa baca karena kumpulan sebelumnya yang saya latihan itu gitu. Nah sekarang kan ceritanya saya unjuk lagi belajar fundamental gitu kan. Jadi saya cuma mau ngomong ke teman-teman bahwa ya saya tuh juga nggak super power, nggak ada orang di sekuritas super power, itu bullshit gitu. Kita juga belajar dari sedikit demi sedikit ya. Terus terang sih sebenarnya kebanyakan orang nggak serajin saya, tapi ini bukan ngalem diri sendiri ya, tapi intinya sih kayak gitu gitu. Nah balik ke rumus ini ya, itu yang jadi saya concern dengan rumus ini itu adalah nilai intrinsik ini setelah banyak saya lihat di banyak perusahaan itu banyak yang sangat tidak sesuai dengan nilai market. Ini kebetulan yang saya pilih Wood ini dari sekian ratus yang saya lihat ini yang memang kelihatan lagi perusahaannya bagus, tapi lihat bagusnya kenapa saya ngomong bagus, lihat EPS-nya teman-teman. Ini adalah menunjukkan lihat nilai dari 2018 tuh dia cenderung naik, cenderung tidak harus setiap tahun itu naik. Dia cenderung naik gitu. Itu berarti perusahaannya tuh profitnya apa ya mengalir gitu. Kenapa fundamental analysis itu nggak bisa ngelihat cuma 1-2 tahun. Oh tahun lalu biasanya orang lihat gini kan kayak fundamental tuh, oh apa bagus loh, labanya naik, bla bla. Itu sebenarnya tidak mencerminkan keseluruhan gitu loh. Itu hanya data terbaru, apa misalnya salesnya naik gitu loh. Itu paling kayak naik 1-2 hari lah misalnya reaksi market, tapi dia tidak menunjukkan profit menunjukkan keadaan keseluruhan perusahaan gitu. Nah ini yang kita ngelihat nilai intrinsik ini keadaan perusahaan itu secara menyeluruh tuh gimana. Nah ini yang saya lihat kalau nilai intrinsiknya apa kita hitung pakai pure CAGR itu tadi kan rumusnya ini ya. Ini lihat nilai awal dan nilai akhir. Toh jadi nggak ngelihat apa rata-rata di tengahnya gitu. Itulah kenapa saya berinisiatif balik lagi. Ini kan semua intinya suka-suka udel saya lah sebenarnya, suka-suka teman-teman juga di ubah-ubah itu juga nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Cuma asal ada dasarnya gitu. Ini kira-kira dasar pemahaman saya begini. Kenapa ini saya bikin EPS rata-rata? Saya bikin begitu. Jadi saya mau melihat EPS-nya secara rata-rata. Gitu karena ini kan ini kebetulan lihatnya enaknya ada perusahaan yang naik turun gitu, sehingga kalau kita cuma blok dari awal ke akhir itu kadang ya ini tadi nilai intrinsiknya itu tidak terlalu memperlihatkan apa secara nggak halus lah, kalau garis tuh nggak halus gitu karena datanya cuma titik awal titik akhir, kita nggak tahu tuh goyang gel di tengahnya antara dua titik awal titik akhir itu gimana. Semakin jauh datanya ini kan 5 tahun ya, misalnya kita tarik 10 tahun kalau datanya ada itu menurut saya sih makin tidak mencerminkan apa hasilnya gitu loh. Makanya saya berinisiatif pakai EPS rata-rata gitu. Coba kalau pakai ini saya sebenarnya main-main aja gitu ya, kalau mau pakai EPS rata-rata nongolnya gimana sih gitu kan. Nah nongolnya begini teman-teman gitu, nilai intrinsiknya itu jadi apa, jadi 365 gitu. Ini coba lihat di sini. Ini kan jauh ya. 365 sama ini. Coba nih. Kita lihat dia nge-refer ke sini. Jadi ini ya teman-teman sekalian belajar Excel lah ya gitu. Jadi lihat ini D4-nya dia nge-refer ke sini. Kalau yang ini nilai intrinsik yang kenapa saya bedain nilai intrinsik doang, ada nilai intrinsik EPS rata-rata. Ini EPS rata-rata nge-refer ke sini. Kalau yang ini kita lihat B2-nya ini, di depannya ini rumus yang awal, itu di sini. Itu rumus yang apa? Itu rumus yang tadi. Yang ini EPS. Nah, jadi gitu loh. Yang saya bilang EPS rata-rata itu adalah EPS mana yang dimasukkan gitu. Kalau EPS yang di sini dia pakai CAGR. Cuma titik awal, titik akhir itu tadi. Terus saya karena pengen ngoprek gitu kan, akhirnya EPS saya ganti. Coba kalau pakai EPS rata-rata gimana nongolnya? Nongolnya begini. Gitu. Coba lihat, ini sangat ada yang bisa disimpulkan teman-teman lihat. Beda banget kan? Jadi kalau kita pakai nilai awal, nilai akhir, analisa bilang, oh dia murah, under value. Di nilai intrinsik 570, harga market sekarang 440.
Tapi ketika kita pakai EPS rata-rata, oh ini ternyata masih mahal guys, karena nilai intrinsiknya 365 gitu. Harga pasarnya 440, malah kemahalan 20%. Itu kan, terus kita keder gitu kan, yang mana yang benar gitu. Biasanya orang biasanya nyebut yang mana yang benar. Kalau menurut saya nggak peduli yang mana yang benar. Nanti kita lihat big view-nya gimana gitu, nilai ngelihat secara umumnya. Nah ini karena udah nih kan, ini pakai nilai EPS rata-rata. Terus saya punya inisiatif lagi, tadi yang sempat Pak Hasan singgung gitu kan, gimana kalau kita pakai book value? Nongolnya gimana sih EPS-nya tuh pakai book value gitu. Kita bandingin pakai book value-nya. Itu book value-nya ngambil dari mana? Oh sorry, ini harusnya biru. Nah, yang biru kan harus diisi. Book value-nya ngambil dari mana? Book value-nya teman-teman ngambil dari datanya RHB. Jadi sebenarnya ini data keuangannya bisa bisa dioprek-oprek, terserah teman-teman. Kalau rajin, cuma orang kan biasanya sudah nyerah duluan ya ngelihat angka berjejer begini, terus yang aduh udah lah Bang, beli apa besok, ini bagus apa enggak, udah begitu aja gitu nanya. Padahal itu sebenarnya harus bisa dioprek sendiri lah gitu. Sangat mungkin kalau teman-teman mungkin riset sendiri terus bisa datang ke saya, Mbak, saya masukin angka gini-gini keluar begini, menurut saya begini gimana gitu. Bisa mungkin bertentangan dengan pendapat saya, itu silakan aja, saya ini nggak ngaku benar ya. Jadi saya cuma men-sharing apa yang saya tahu dari sekian banyak kerja dan perkuliahan dan segala macam. Terus saya iseng aja mainan angka, ceritanya begitu. Kenapa saya excited sebenarnya bikin riset yang tadi? Karena saya pengen lihat nanti misalnya kayak 1-2 tahun kemudian analisa saya ada nggak yang terbukti benar. Karena fundamental analisis kan nggak kayak technical analysis TikTok gitu ya. Hari ini misalnya saya bilang beli, terus yang 3 hari lagi cuan, happy cuan, nggak bisa begitu. Ini memang jangka panjang. Jadi saya harus kayak kumpulin datanya sekarang, so saya lihat nanti analisanya 2-3 tahun lagi ada yang benar nggak, atau mendekati kebenaran nggak, paling nggak kan begitu. Nah ini book value-nya 6-10. Saya masukin di sini 6-10. Nah 6-10 ini jadi nih kita lihat kan, berarti yang beda sendiri sih nilai intrinsik pakai EPS rata-rata gitu. Ini buat kayak perspektif gitu loh, asal tahu aja dari 3 kombinasi yang kita pakai ini gitu loh. Dari book value dan segala macam, ini book value berarti refer-nya ke ini book value ini. Jadi saya ngitungnya, sorry. Kok dia nggak mau hilang? Oh, malah jadi. Nah, book value ini saya ngitungnya, jadi book value itu teman-teman, itu adalah nilai perusahaan secara book value itu secara akuntansi. Jadi dari semua aset apa segala itu dihitung, book value-nya itu nilai bukunya tuh berapa gitu. Oh kalau dijual gitu, itu harganya berapa per sahamnya gitu. Nah ini 610 ini udah dihitungin biasanya, ini tadi kan kayak di sekuritas ini ngambil biasanya dari laporan keuangan, tapi saya biar gampang ngambil dari laporan sekuritas, sudah akan ada book value. Nah ini lalu dibandingkan dengan harga market gitu. Harga book value bilang value-nya Wood ini 610. Jadi kalau bubar-bubaran saham kita tuh value-nya 610. Harga market sekarang 440. Berarti dia margin of safety-nya diskonnya 27,87%. Nah ini bisa kita lihat hasil margin of safety-nya kan beda-beda ya gitu. Terutama ini kan, dia ini nyentrik sendiri nih si nilai intrinsik gitu. Nah itu saya konservatif lagi. Saya tidak berdebat mana yang benar, mana yang salah, saya pakai yang mana dan segala macam. Saya simpel aja, ya udah dari 3 ini kita rata-rata aja tuh, lihat kira-kira rata-ratanya ada di berapa gitu. Nah ini rata-ratanya ada di 515. Nah, saya biasanya kalau ngelihat, bisa saya bilang itu murah loh secara fundamental. Saya biasanya ngelihat nilai intrinsik rata-rata. Karena menurut saya udah ini kita tarik dari awal sampai akhir gitu. Dari awal sampai akhir kan pakai CAGR tadi, ingat gitu kan. Nah, kalau yang ini kita pakai retail gitu kan, ibaratnya kita detail setiap tahun gitu ya. Nanti jadi kalau misalnya nanti di 2023 ini nanti saya geser lagi ke kanan gitu kan. Saya geser lagi, rumusnya saya ubah dikit-dikit gitu kan, untuk masukin data terbaru. Cita-citanya sih mau saya lanjutin sampai maut memisahkan gitu ya. Gombalnya begitu gitu. Maksudnya saya pengen lihat aja, coba saya pengen lihat riset jangka panjang iseng aja gitu kan.
lihat hasilnya gimana. Jadi kenapa saya bilang ini nggak super otomatis gitu loh, perhitungannya karena itu tadi harus banyak manual yang diubah-diubah karena emang saya nggak niat jualan kan ini emang saya cuma iseng aja sharing ke teman-teman dan ini kayak kepuan saya pribadi aja gitu. Nah ini nilai intrinsiknya 515 ini yang didapat dari mana? Didapat dari sini nih. 3 ini saya rata-rata bagi 3. Jadi nilai intrinsik depan belakang CAGR, nilai intrinsik rata-rata dan kalau pakai book value. Nah itu saya bagi 3 deh tuh gitu kan. Jadi segini kira-kira gitu. Nah, biasanya menurut saya nilai intrinsik yang rata-rata ini lebih mewakili mewakili value perusahaan lah gitu. Saya intinya saya lebih nyaman memakai nilai intrinsik rata-rata versi saya ya gitu. Karena menurut saya ini mewakili dari banyak sisi lah gitu kan. Tadi udah saya ceritain tuh point of view-nya gimana gitu, ngelihat perspektifnya gimana. Nah, nilai intrinsik ini mewakili yang cukup oke lah menurut saya dari banyak sisi gitu. Jadi ini lebih konservatif, biasanya saya cenderung pakai nilai intrinsik rata-rata. Nah, begitu. Nah, terus pertanyaannya, terus ini gimana nih margin of safety-nya kita beli kalau udah berapa Mbak gitu kan. Nah, kalau saya ngelihatnya ya, ini nggak ada benar salah, balik lagi. Yang jelas kalau dari sekian banyak yang saya oprek nih ya, epret-epret ini semua, saham-saham ini semua, itu saya lihat untuk market Indonesia. Jadi kalau nilai harga pasarnya itu dekat sama nilai intrinsik, beda-beda, ya deket lah pokoknya, nggak terlalu stretch, saya misal berapa persen apa segala, tapi pokoknya masih oke lah, belum one bagger aja, one bagger tuh maksudnya belum selisih 100%, jadi misalnya kayak nilai intrinsik ini, misalnya anggap 500, terus harga saham udah 1000, itu berarti kan 2 kalinya gitu. Selama belum 2 kali, misalnya di 500 terus harga saham misalnya di 550, 510 yang masih gitu, itu menurut saya murah. Karena dari banyak perusahaan saya lihat yang bagus-bagus ya, likuiditasnya saya lihat bagus secara teknikal dan segala macam. Itu kebanyakan kalau masih lebih dikit sampai 20% itu murah untuk market Indonesia. Asumsi saya ya, asumsi balik lagi. Itu menurut saya murah. Saya tidak menurut saya mahal kalau udah di atas 100% itu tadi. Misalnya nilai intrinsiknya 500 terus harga saham udah 1.200 itu bukan, saya nggak bilang bukan jangan beli ya, tapi saya cuma mau bilang bahwa yang seperti itu berdasarkan banyak angka yang saya lihat menurut saya itu sudah mahal secara fundamental. Jadi kita harus siap benar-benar, jangan nanti nyangkut bilangnya invest kok, invest itu invest bullshit. Karena sebenarnya hitungan intrinsiknya itu sudah mahal gitu loh. Jadi teman-teman saya harap bisa nangkep lah ya maksud saya gitu loh. Jadi perhitungan ini tidak untuk ibaratnya sok jago atau gimana gitu loh. Ini dan saya nggak pakai terlalu strict. Ini hanya untuk ngasih perspektif bahwa menurut saya dalaman perusahaan ini kalau dihitung tuh hasilnya begini. Tinggal nanti konsiderasi saya aja nih, datanya mau pakai gimana, berapa banyak saya berani itu duit dimasukin ke perusahaan tersebut dengan kondisi teknikalnya seperti ini dan fundamentalnya seperti ini, kira-kira begitulah. Jadi nambahin kayak perspektif saya aja untuk ngambil keputusan investasi. Nah sekarang kita kan seringnya bahasin teknikal ya gitu, kayak ini Wood nih, teman-teman kalau lihat ini kan kayak secara laporan keuangan hajar kanan lah ya gitu kan, hajar nih murah coy gitu kan. 515, harga pasar 440, bantai gitu kan, hajar kanan, beli, seret gitu. Nah, kalau saya mencoba menggabungkan dengan teknikal, dalam artian kita sudah tahu saham ini murah. Tapi di market itu selalu ada momen. Saya percaya selalu ada momen. Walaupun kalau orang fundamental analisis murni, teman-teman udah kayak gini nih dia beli aja. Nanti ke bawah beli lagi karena dengan keyakinan bahwa at least modal itu di 515 dia akan kembali ke nilai ini gitu kan. Orang fundamental akan percaya begitu dan saya tidak menyalahkan. Mereka punya dasar untuk seperti itu. Tapi dari pengalaman saya pakai teknikal, siapa bilang teknikal nggak bisa cuan? Kamu nggak bisa makainya kalau kamu nggak bisa cuan. Intinya kan ada orang kok yang jadi kaya raya pakai teknikal, berarti kan ilmu ini jalan. Jadi saya mencoba menggabungkan dua-duanya. Kayak ini nih misalnya Wood ya. Saya ini udah ngincer Wood udah dari bulan lalu, tapi saya belum beli. Kenapa? Karena menurut saya momennya belum dapat. Secara fundamental ini bagus kan. Kita lihat tadi nilai intrinsik di 515. Saya, Mbak, terus gimana nih kita beli nggak Mbak? Ya terserah. Saya selalu bilang kan terserah. Karena kalau mau jadi investor tuh harus bisa ngambil keputusan sendiri, masa suka-suka, masa nanya saya gitu kan. Tapi kalau perspektif saya ngelihatnya, ini secara fundamental sudah murah, tapi secara teknikal ini masih turun teman-teman, lihat grafiknya.
Kalau mau sih cicil di 380, 390 kan, tapi saya pribadi sih malas ngeliat market kayak gini, gosipnya mau resesi, bla 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 segala macam. Kita wait and see aja sih gitu kan, nggak usah sok jadi cenayang gitu kan, sok jadi dukun ngeliat belinya di berapa gitu. Kalau saya sih lebih senang belinya agak mahal dikit nggak apa, tapi terkonfirmasi gitu. Malah mungkin bisa ke 250 kalau dari grafik. Bayangin itu masih 50% lagi guys. Jadi kalau misalnya kita sabar, saya sih planningnya buat ini saya ngeliatin aja, kayak ngeliatin kecengan gitu kan. Nggak ditembak-tembak, nggak dilamar-lamar, saya liatin aja nanti nunggu momen yang tepat gitu. Nah nunggu momen yang tepatnya tuh ini, nunggu kalau misalnya nanti kita lihat grafiknya gitu loh. Kalau sudah bisa di 250, menurut saya ini support yang kuat harusnya ketahan di 250. Nanti kita lihat kalau 250 sudah kelihatan stabil gitu kan, baru nanti saya beli. Bayangkan misalnya nanti akhirnya misalnya nih misalnya nanti saya memutuskan beli di 300. Itu di 300 kalau secara fundamental kan di 515. Itu udah hampir one bagger teman-teman, udah hampir 100% gitu loh. Dan menurut saya kalau nanti dia balik, misalnya 250 mentok terus dia balik, saya masuknya di 300 misalnya. Ini misal asumsi. Kita lihat ke depannya bagaimana gitu kan. Itu malah potensinya sebenarnya bisa ke 800 tuh, balik lagi lihat secara teknikal. Fundamental ada di segi 515. Nah, jadi ngerti ya dari perhitungan nilai intrinsik ini kita bisa kayak punya perspektif gitu loh. Misalnya nanti harganya naik, jadi nggak bakal tuh nanya, Mbak naik jual apa beli, apa jual apa gimana ya gitu. Itu balik lagi ke teman-teman maunya gimana gitu. Tentunya ini kalau udah mandiri ya gitu. Tapi kira-kira kalau saya tuh ngeliat market tuh begini gitu. Kenapa kayaknya saya slow aja gitu kan, ada ARB, ada apa segala macam. Karena saya perspektifnya tuh jangka menengah ke panjang gitu. Yang terjadi hari ini di market itu dalam tanda kutip tidak penting. Karena yang saya ngeliat tuh perspektif ke depannya gimana gitu loh. Jadi kalau ini nanti beli wood di 300, saya udah ngeliat ini perspektifnya. Oh, berarti di 515 ya nanti lihat situasi apakah saya lepas 50% karena saya tahu harga intrinsiknya di sini, atau dari berdasarkan banyaknya data yang saya lihat gitu kan. Itu kan sebenarnya masih bisa gitu, dari nilai intrinsik itu bisa dikalikan 2. Harga tuh masih gampang ke situ, itu masih murah untuk market Indonesia. Berarti kan kalau 515 itu bisa ke 1000 lah katakan gitu. Ini 1000 aja baru nyampe sekali di Twill doang. Tapi kayaknya itu terlalu ambisius gitu kan. Kalau dari teknikal oke lah, kayaknya kita lepas di 800 cukup oke. Gitu. Itu bayangin kalau misalnya saya beli di 300 jual di 800. Misalnya nunggu setahun atau 2 tahun. Itu berapa persen teman-teman? 2 kali kan 200%. Iya gitu, misalnya kan ada yang misalnya teman-teman gini, mungkin ada yang sering bilang, oh tiap hari cuma 1%, setengah persen, bla bla. Itu kan teorinya. Itu kalau nggak profesional tuh susah, terus terang aja gitu loh. Kalau yang masih punya day job apa segala, ya sorry kata ngomong, saya agak keras ngomong, itu bullshit lah gitu kalau mau begitu. Saya lebih suka sebenarnya ini lebih beginner friendly lah kalau menurut saya, malah lebih gampang gitu. Jadi kita transaksi jarang. Tapi kalau gebuk tuh enak gitu loh. Maksudnya bayangin bisnis mana yang misalnya dalam 2, 3, 5 tahun sekalipun modal kita dari 300 jadi jualnya di 800 gitu. Itu berapa persen itu? 2 kali sekitar 250% kan gitu. 250% kalau itu kita dapat dalam 5 tahun, nunggunya 5 tahun misalnya. Itu berarti kan 1 tahun 50%. Investasi apa coba, bisnis apa yang 1 tahun profit 50%? Boleh tanya coba yang pengusaha ngomong. Gitu loh. Jadi sebenarnya ngerti ya teman-teman kenapa orang ada yang kayak sering ngomong bisnis saham itu bukan mainan, ini tuh bisnis bla bla. Kalau kita perlakukan seperti bisnis, kita harus mikirnya kayak business owner, yaitu begini. Kenapa saya bilang menunggu itu bagian dari metodologi investasi. Itu bukan kamu nyangkut terus kamu tungguin ya, maksud saya itu bukan begitu nunggunya gitu. Tapi nunggu kayak ini nih, saya ngincer mood nih, ya udah ini udah kayak saya kecengin gitu, tapi saya masih nunggu gitu. Itu nunggunya begitu. Itu yang namanya nunggu bagian dari metodologi investasi, kira-kira begitu. Ada yang mau tanya lagi teman-teman? Ternyata sudah jam 8. Saya nyerocos lama ternyata. Terima kasih yang masih stay di sini gitu. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Kalau enggak mungkin kita sudahi gitu ya. Emang ini agak berat sih terus terang teman-teman topiknya. Jadi fundamental analisis ini satu kan matematika ya, kasarnya matematika mampus gitu ya. Ini kan ngeri gitu kan rumusnya. Terus terang aja gitu. Saya ini menghabiskan beberapa hari untuk memasukkan itu ke Excel karena terus terang saya ini nggak jago-jago banget Excelnya, terus terang aja gitu. Saya tuh dulu pokoknya paling cemen lah Excelnya di antara waktu teman-teman kuliah dulu waktu S2 itu Excel paling cemen. Tapi menurut logika saya ini masuk akal lah, karena balik lagi kan saya bikin ini bukan buat dijual kan, bikin saya memang buat saya sendiri, jadi memang
nggak sophisticated lah kasarannya begitu. Dan ini masih sangat terbuka oleh kritik-kritik, maksudnya masih untuk perbaikan dan segala macam, karena ini saya cuma sharing aja. Intinya gitu, teman-teman bebas boleh bikin Excel sendiri dan segala macam, itu sangat disarankan sih malah kalau menurut saya gitu. Karena sangat beda masukin, terutama yang masih pada muda-muda ya, kalau yang senior-senior saya ngerti lah, kadang nggak familiar juga gitu kan. Saya bisa bantu ya paling nanya gitu saya jawab nggak apa. Tapi kalau yang masih muda-muda tolong jangan males kalau emang mau senang di market gitu ya. Jangan cuma happy cuan doang, tapi coba ilmunya didalamin lagi yang serius gitu belajarnya gitu kan. Mumpung masih muda juga kan gitu loh, otaknya masih jalan, masih bagus gitu, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Intinya gitu aja sih. Sumber kan ada banyak lah ya. Tadi saya lihat saya cuma pakai Google sederhana aja kan, tapi karena keingintahuan, modal kepo gitu kan, dan keponya dijalanin beneran, ini jadi data yang kayaknya keren gitu kan kalau ngeliat wow gitu. Padahal ya itu sebenarnya saya iseng-iseng aja gitu. Intinya sih gitu, iseng yang berfaedah lah kira-kira begitu. Ya, terima kasih kayaknya udah nggak ada pertanyaan daripada saya nyerocos terus. Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah datang malam ini menemani saya dan kita belajar bareng, oke? Selamat malam.